Gaul, diiringi musik oleh Pendeta Jimmy Siregar dan Angel. Kami persilahkan. Setiap keluarga yang hidup rukun bersama-sama. Amin. Kita mau mengucap syukur. Kita mau melihat betapa indahnya, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Sampai saat ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Dan setelah ibadah nyanyian ini nanti dibuka oleh Bapak Pendeta Jimmy. Ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan.
kita akan mentahbiskan ibadah perayaan ucapan syukur 50 tahun pernikahan emas. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan setiamu yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mensyukuri kami ada saat ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami pun kelak pergi ke surga, itu pun adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang mengawali kehidupan kami, dan Tuhan pula lah yang mengakhiri kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati kebaktian ucapan syukur perayaan emas 50 tahun pernikahan Bapak Pendeta P. Siregar dan Ibu Pendeta Dr. Wirnawati Tagaun. Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Kebaktian perayaan ucapan syukur pernikahan 50 tahun pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menyambut nats pembimbing, kita bernyanyi refnya sekali lagi. Yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat menaikkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Menyambut pembacaan Mazmur oleh Bapak Pauline Siregar, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Kita akan memasuki acara syukur keluarga. Sebelumnya kita mengangkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Tuhan atas cinta dan kasih sayangnya kepada kami, jaminan keselamatan surga kepada keluarga kami. Saudara terbaik kami Nalom telah terlebih dahulu menerimanya, menghiasi surga dengan senyum dan keramahannya. Sukaria mengalir dari hatinya yang suci, menyembah di hadapan Raja segala raja bersama para malaikat di surga. Dan kelak kami sekeluarga besar pun akan berkumpul dalam kemuliaan kekal di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau beri surga menjadi bagian dan warisan kami. Kami keluarga besar Sregar telah beriman kepada Tuhan Bapa di surga, bahwa apapun profesi kami, dimanapun kami berada, kami akan tetap melayani Tuhan seumur hidup kami. Karena itulah hidup yang indah, terbaik, yang layak dipersembahkan kepada Dia Bapa yang Eka, Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami istimewa di hatimu.
putra. Ibu dari anak 50 tahun yang lalu aku berjanji kepadamu akan setia dalam pernikahan kita dan akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, sehat dan saat sakit. Setengah abad telah berlalu dan oleh pertolongan Tuhan aku masih tetap mencintaimu, bahkan semakin tua semakin cinta. Saya bersyukur dapat menjaga kesetiaanku kepadamu selama 50 tahun ini dan beruntung memiliki engkau yang adalah permata hatiku, jiwaku. Sampai sekarang cintaku padamu tak bulat seperti cincin ini. Sehidup yang masih diberikan Tuhan sampai tiba waktu kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita wariskan kebahagiaan yang sama kepada anak cucu kita, yaitu menggenapi rencana Tuhan sejak semula agar setiap pernikahan memancarkan keindahan, kesatuan God's unity, dan dan melahirkan keturunan yang lain. Berkatilah anak, menantu, dan cucu-cucu kita. Di usia 50 tahun pernikahan ini, saya menyampaikan terima kasih cintamu. Terima kasih telah setia mengurus dan mendampingiku. Terima kasihku kepada Tuhan yang telah memberkati pernikahan kita sampai setengah abad, 50 tahun yang penuh cerita, penuh warna, kisah suka dan duka. Namun semua dijadikan indah ketika kita berjalan bersama Yesus. Mirna kekasihku, I love you forever. Suamiku tersayang, bapak dari anak-anakku, kakek dari cucu-cucuku. 20 tahun yang lalu aku berjanji kepadamu depan Tuhan dan jemaatnya bahwa aku akan setia dalam pernikahan kita, akan tetap mencintaimu, mendampingimu sampai akhir hidupku, dalam suka dan duka, ketika sehat maupun di saat sakit. Kini setengah abad telah berlalu dan oleh pertolongan Tuhan aku masih tetap mencintaimu, bahkan semakin tua semakin cinta. Saya bersyukur dapat menjaga kesetiaanku kepadamu selama 50 tahun ini dan beruntung memiliki engkau yang adalah permata hatiku, belahan jiwaku, kebanggaanku, Tuanku. Sampai sekarang cintaku padamu tetap bulat seperti cincin ini. Doaku, kita berdua tetap saling mencinta sampai akhir sisa hidup yang masih ada pemberian Tuhan. Sampai tiba waktu kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita wariskan kebahagiaan yang sama kepada anak cucu kita, yaitu menggenapi rencana Tuhan sejak semula tentang pernikahan, agar setiap pernikahan memancarkan keindahan, kesatuan,
God's unity, dan melahirkan keturunan yang ilahi. Diberkatilah anak, menantu, dan cucu-cucu kita. Di usia 50 tahun pernikahan ini saya menyampaikan terima kasih buat cintamu. Terima kasih telah setia menjaga dan mengurus diriku, melindungi dan menyayangiku. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati pernikahan kita sampai setengah abad. 50 tahun yang penuh cerita dan penuh warna, kisah suka dan duka, namun semua dijadikan indah ketika kita berjalan bersama Yesus. Orang suamiku, kekasihku, suamiku, I love you forever. Akan dilanjutkan kita melihat video perjalanan 50 tahun pernikahan bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama menyaksikan. Galatia 1 ayat 12. Tuhan telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Saya bersyukur bahwa Tuhanlah yang telah mempersatukan ku dengan Nurmawati Utagawa dalam pernikahan kudus. Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah menyebut namaku sejak dalam kandungan dan menjodohkanku dengan orang sereda. Proses pernikahan Bapak Tuhan Siregar dan Ibu Nurmawati Utagawa, Tuhan buat seperti Abraham mencari jodoh untuk putranya Ishak, yaitu orang tua mengunjungi sanaknya dan mencari seorang putri untuk dijadikan menantu. Keluarga Siregar mengunjungi sanaknya, yaitu keluarga Nabi Utagawa, dan menyatakan hasrat untuk mendekatkan putra mereka dengan gadis Nurmawati Utagawa, dan doakan agar kiranya diterima dan saling menikahi. Dan pertemuan pertama orang Siregar sudah langsung menikahi Nurmawati, persis seperti kisah mereka dalam Kejadian 24 ayat 62 sampai ayat 67. Pada pandangan pertama melihat Nurmawati yang muda, belia, cantik, polos, lurus sepatu, takut akan Tuhan. Atas anugerah Tuhan, Bapak Tuhan Siregar dan Ibu Nurmawati Utagawa menikah di gereja pada tanggal 7 Oktober tahun 1972 dengan pesta di Hotel Granada, Medan. Dikaruniai 3 orang putra yang tampan, ganteng, ramah, pintar, dan berbudi, sebab dari kecil telah diajari baca Alkitab. Ketiga orang putra berpacaran dalam tuntunan Roh Kudus, memilih gadis yang baru, cinta Tuhan, dan aktif dalam pelayanan. Putra pertama, Robert Boyd Siregar, menikah dengan Patricia Boru Bar. Anak kedua, William Siregar, menikah dengan Evangelis Simanjuta. Dan putra ketiga adalah Jimmy Siregar, menikah dengan Marini Sopri. Pasangan yang diberkati Tuhan dikaruniai 8 orang cucu dan seorang cucu yang terbaik, Nalon, yang lahir baru dan hidup baru telah mendahului ke surga. Dalam iman kami, Tuhan memberi pengertian dan mengingatkan bahwa semua keluarga yang cinta Tuhan di dunia pasti diberkati dan meninggal pasti di surga. Terpujilah Tuhan Raja dunia dan Raja surga. Sebelum dipanggil Tuhan melayani full time, bahwa orang Siregar bekerja sebagai representatif farmasi Jerman terbesar di Jerman pada zamannya, yaitu perusahaan farmasi Metz. Karena melakukan bahwa orang Siregar peperangan semen dan Ibu Nurmawati Utagawa tekun mengurus 3 putra di rumah sampai mereka mandiri. Semakin aktif mengikuti berbagai seminar, penginjilan, dan persekutuan doa perempuan serta membuka persekutuan perempuan di desa-desa. Tahun 1986, Ibu Nurmawati masuk sekolah teologi Yakabsu di Medan, dan sebagai mahasiswa teologi harus banyak praktik pelayanan. Ibu pernah membuka puluhan persekutuan doa, dari mulai persekutuan doa anak, muda-mudi, ibu-ibu, menginjili keluarga dari rumah ke rumah, dan setiap hari cepat melayani korban musik Universitas Sumatera Utara, semua dalam pengaturan Tuhan. Tahun 1991, Ibu Nurmawati Utagawa
tamat sekolah teologi yang bersamaan dengan orang Senegal pensiun. Lalu bersama-sama memulai pelayanan full-time ke Provinsi Aceh. Ayat Alkitab yang menjadi rema dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Dari desa ke desa, pulau ke pulau, kecamatan, kota, dari rumah ke rumah, keluar masuk tahanan polsek karena nama Tuhan Yesus, dan oleh perkenan Tuhan berdiri puluhan gereja, bahkan ratusan dengan sempurna. Gereja didewasakan dengan denominasi pilihan masing-masing kelompok-kelompok, termasuk yang ini, denominasi gereja di mana anak-anak ibu benar bertumbuh, orang benar bertumbuh di bait Tuhan. Tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Seluruh dunia datang mengantar bantuan dan banyak dari mereka yang meminta bantuan untuk mengantar langsung karena keluarga PDS sudah mengetahui seluruh Aceh. Ratusan ton beras bagi, puluhan kontainer kebutuhan rumah tangga diantar ke setiap keluarga yang kehilangan rumah, ratusan tenda, 2 kapal berisi obat-obatan dari Australia, 217 pelaku bermotor dan tidak terhitung bantuan-bantuan lainnya yang langsung diantar bersama-sama dengan tamu dari berbagai negara. Mendadak keluarga PS mempunyai ratusan bahkan ribuan saudara dan saudari di berbagai negara, dan tahun berikutnya undangan dari berbagai negara pun datang menyapa keluarga Mirna karena bersedia menjadi saudara dan partner pelayan mereka. Ini kegenapan dari janji Tuhan di Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan selalu punya cara, karena kasih telah ditabur di seluruh Aceh, maka yang tumbuh adalah damai sejahtera. Ada pintu-pintu gerbang Aceh terbuka sejak tsunami, dan pohon-pohon kebenaran pun kita tanam. Sekarang pohon kebenaran itu sudah bertumbuh dengan manis, terang mengubahkan suku-suku bangsa menjadi percaya, dan negeri yang diubahkan menjadi negeri yang diberkati. Tidak ada tinggal, tidak ada lingkaran tahanan menginjil, tapi rangkulan kasih berserah. Janji Tuhan digenapi, keturunan orang benar akan diberkati, menjadi berkat dan berkas di dunia. Putra sulung sebagai ketua yayasan mulia, pengurus sekolah Kristen mulia. Putra kedua pendiri yayasan Cahaya Negeri, mengelola sekolah Kristen Cahaya Negeri. Putra ketiga pembina yayasan YPKS ISDOI, pengurus pembentukan hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga menantu Petri, Devani dan Tumarini aktif di dalam berbagai pelayanan di dalam Tuhan, bahkan cucu semua melayani Tuhan dengan versinya masing-masing. Cucu-cucu dari mulai sekolah minggu, remaja, dan sekarang menjadi pengurus gereja, semua bertumbuh di rumah Tuhan, sama seperti bapaknya waktu kecil sampai dewasa dan menikah, yaitu ketiga putra keluarga orang Senegal. Mengenal Tuhan, mengasihi, dan dilayakkan melayani Dia Raja segala raja, itulah anugerah terbesar, mata terindah, warisan termahal yang dapat diberikan kepada keturunan semua pemberian Tuhan Yesus, anugerah Bapa di surga. Seperti Tuhan Bapa di surga menetapkan kediaman ke-12 suku Israel di tempat-tempat permainan, demikianlah Tuhan memindahkan keluarga orang Senegal ke daerah Sikala, memberi bagian tanah yang permain, karena seluruh bumi adalah milik Tuhan. Dan disinilah keluarga ini menikmati negeri yang dilayani dengan pengabdian masyarakat dan doa-doa syafaatnya setiap hari, pagi, siang, dan malam, tiada henti mendoakan negeri Indonesia, pemerintah, dan rakyatnya. Berdiri pendidikan tinggi teologi STTOI, Sekolah Tinggi Teologi Okumene Injili, Sidikala dengan perintah Tuhan harus digendong, artinya disponsori, dan Tuhan sendiri menetapkan donatur yang menjadi sponsor. Luar biasa cara Tuhan. Yang pertama adalah Kampus STTOI Pemberian Tuhan, berdiri tahun 1999. Kedua, GMI Anugerah, berdiri tahun 2002 bersama puluhan gereja GMI lainnya di Aceh, Papua Barat, dan Dairi, disebut Majelis Wilayah 7 atau MAWI 7. Yang ketiga, Radio Podcast, berdiri tahun 2003 bersama 2 podcast lainnya. 4, Sekolah Kristen Mulia di bawah Yayasan Mulia, berdiri tahun 2004, pasang surut 10 sekolah. 5, Resort Retreat Wisma Kasih, berdiri tahun 2008. Ke-6, Rumah Doa, berdiri tahun 2009 bersama puluhan bangunan-bangunan pelayanan lainnya. Ke-7, Yayasan Transformasi Group, berdiri tahun 2018 dengan pasang surut 1.000 orang dalam 70 kelompok, belajar lima cerdas rohani, 8. Sejak pelayanan ke Aceh sampai dengan tahun 2002, berdiri puluhan gereja
dan ratusan kelompok-kelompok sel di 20 kabupaten, 120.000 anak-anak di 217 sekolah SD, puluhan ribu pemuda menjadi putra bangsa terbaik mengabdi di Indonesia, dan tidak terhitung orang-orang.
pujian telah lama ku cari-cari. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Waktu yang sangat indah bagi kami secara khusus untuk keluarga besar Sirekar, di mana mereka melihat dan merasakan akan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan pernikahan mereka selama 50 tahun. Dengan semua kesaksian dan perjalanan sejarah hidup mereka, mereka telah ceritakan bagi kami, menjadi teladan bagi kami dan menjadi berkat. Saat ini juga kami mau mendengarkan firman yang mendasari semua ucapan syukur. Sebagai tema pada kita hari ini di dalam HUT ke-50 atau setengah abad yang disebut sering itu adalah perayaan emas. Tetapi cinta Tuhan adalah sumber inspirasi. Itu menjadi catatan bagi kita. Bagaimana saya harus mengasihi sesama? Bagaimana saya harus mengasihi suami dan istri dan anak cucu? Itu karena diinspirasi oleh cinta Tuhan. Bila cinta Tuhan menjauh dari kita, saya percaya manusia tidak akan senang kembali ke rumah. Bahkan saat ditanya oleh ibu, bapak di mana? Oh, katanya pergi enggak pulang sampai besok sore, pasti istri bilang. Karena tidak nyaman, karena tidak ada cinta kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus yang kita hadir di sini, kita harus tahu bahwa cinta kasih Tuhanlah yang menginspirasi sehingga kita mampu mengasihi. Secara khusus istri dan suami, dan juga anak dan cucu.
Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita dan juga menjadi pertanyaan bagi kita baru keluarga, apa rahasia sesungguhnya agar rumah tangga itu sukses dan berbuah? Apa rahasia? Tentu saya percaya kita semua merindukan itu menjadi bagian di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Apa rahasianya? Langkah apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia dan juga yang berbuah? Saya mencatat dalam renungan kita hari ini ada 2. Yang pertama, merawat dan memelihara cinta Tuhan dalam keluarga. Memelihara dan merawat cinta itu. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 3, sayunang mata luson holong dohot hasito. Tidak boleh dilepaskan antara cinta, antara kasih dengan kebenaran. Kalau saya katakan saya mengasihi, tapi saya tidak setia, itu namanya gombal. Tapi kalau saya setia kepada suami, setia kepada anak-anak, tapi saya tidak mengasihi, itu oon. Jadi Bapak Ibu ini perlu bagi kita. Mari kita memperhatikan ini. HUT pernikahan setengah abad adalah pernikahan oleh karena cinta itu kuat. Seperti di dalam Amsal pasal yang ke-8, khususnya ayat yang ke-6. Taruhlah aku sebagai meterai di dalam hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ini, Raja Salomo juga mengungkapkan, air banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan cinta. Molo dihami partadang ni parhuta-huta, babiak penaro mengapa nak takutkan ku. Tahu babiak? Molo hami parsibiro hamian tusi. Harimau. Meskipun harimau, karena pada kami di kampung itu jalan kaki untuk martanda. Jalan kaki emang. Ingat tanya Guru Silaban waktu kami di Sibolga, kami bercanda di sana dan berpacaran. Jalan kaki dari Tambak Udang, jalan kaki ke Pinang Sori, Ibu kasih tahu. Itu jalan kaki, tahan pulang malam 7 kilo, alami cinta. Itu pun enak, gak merasa pegal. Bapak Ibu, harimau pun mengapa, artinya sesuatu yang menyeramkan pun tidak akan dapat menggoyahkan cinta. Walaupun gigi sudah ompong, masih cinta saya. Inilah kita melihat Bapak Ibu, betapa dalamnya, betapa kuatnya cinta itu. Jadi disitulah kita melihat perlu Bapak Ibu, bagaimana kita memelihara dan merawat cinta itu. Itulah bukti kekuatan cinta. Pendeta orang Sirekar yang santai menyejukkan. Santai kan? Mulu kami parsibiro agak semuanya. Alai menyenangkan. Bukan menghanyutkan. Tetapi kita melihat juga di sini sebagai Ibu Mirna yang dikatakan sejuk apa? Cantik sebagai aset cinta, cantik dan menyamankan. Ini yang harus kita perhatikan.
bilang Ibu Mirna nggak cantik. Makanya saya dulu bergumul, istri saya janganlah cantik kali. Memang betul dapat kurang tak cantik. Bapak Ibu, bagi saya cantik. Yang penting cintanya aku. Makanya waktu gaji saya 75.000 itu habis hanya untuk telepon pacar. Betul. Dulu kan ada namanya apa namanya? Warteg. Gaji saya diantar 75 habis ke situ. Saat sampai pagi karena 11 baru ada agak muda. Memang dalam cinta itu. Jangan pernah merasa rugi berkorban untuk istri, ya Pak. Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Karena itulah kita perlu untuk betapa kuatnya cinta itu. Bila bertanya saya katakan, tidak segampang mengembalikan tangan. Pak, orang sempat ditinggalkan berjauhan dengan ibu. Sempat kan? Karena ibu, bapak sekolah di Batu Malang. Berjauhan di dalam arti titik yang. Tapi karena cinta itu bukan segampang membalikkan. Ada perjuangan, ada kerja keras. Memelihara cinta itu ada perjuangan, ada kerja keras, ada air mata. Walaupun kita melihat tadi perjalanan keluarga ini seolah-olah begitu gampang seperti membalikkan tangan ini. Kalau kita bertanya, bercerita, ada perjuangan, apalagi pemberitaan Injil tadi. Iya, saya pun masih ingat 80 tahun 98 saya penginjilan ke Sinabang, satu pulau, naik kapal parang dari Sibolga, itu 18 jam. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di situ. Dan juga kita perhatikan di situ, itulah namanya walaupun Pak Regar sudah naik pangkat dan Ibu Satri. Pangkat mereka apa? Oleh karena faktor umum, NPTK. Nafsu banyak tenaga kurang. Tapi kekuatan cinta itu tidak dapat dihanyutkan. Tahu kan? Nanti datangi ujian NPTK, nafsu banyak tenaga kurang. Neng mandaki dan boibe, alai roh yang membuat. Bapak Ibu, di sinilah perlu untuk kita melihat. Tetapi kita harus melihat yang kedua, tetap belajar dalam rumah tangga. Satu pun tidak ada yang tamat dalam rumah tangga. Siapa yang tamat? Pasti belum ada. Tetapi artinya belajar berarti sekolah. Ada dua mata pelajaran sekolah rumah tangga. Nanti ajari yang sama pinata ya, belajar sama-sama. Satu belajar agama. Makanya dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan, ranting tidak boleh lepas dari artinya tidak boleh pisah dengan Kristus. Apapun pergumulan, apapun masalah, harus takut akan Tuhan. Amin. Itu namanya sekolah agama. Itu tidak boleh, apapun bagaimanapun faktor situasi dan umur kita, itu tetap harus belajar terus. Nggak ada yang tamat. Dan juga sekolah mengandalkan Tuhan. Tetapi yang sangat penting yang kedua mata pelajaran apa, Amang? Matematika iman. Ini kamus baru sudah lama. Matematika iman. Kenapa? Kalau dikatakan matematika ada berarti tambah-tambah. Itu bertambah. 1 tambah 1 harus menjadi 1. Itu namanya matematika iman. Walaupun mereka tadi saksikan mereka dua, tapi mereka sudah satu.
Walaupun kita dua itu harus kita pahami. Baru apa lagi? Di dalam matematika, berkah, ada perkalian. Jangan mengakal-akali, tapi berkali harus mampu. Mengakal-akali boleh, tidak boleh kan? Tapi berkali harus mampu. Mengkali-kalikan, jangan mengkali-kalikan orang. Harus tahu berapa pendapatan dikali-kalikan gimana. Baru apa lagi yang terakhir? Di dalam matematika ada membagi. Tetapi membagi iman. Kalau di dalam orang percaya memberi, semakin diberkati, ditambah. Berarti ada minat untuk membagi. Tapi kalau kita pakai tidak kali matematika iman, kalau dibagi berkurang. Barang siapa memberi akan diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Disinilah yang harus kita pahami. Tetap belajar sekolah keluarga. Belajar agama, iman. Tomat haposan, judi debat. Tidak pernah. Apakah saya sudah di kursi, apakah saya di mana, saya tetap mengandalkan ini yang sangat penting. Dan juga yang terakhir, kalau terakhir agak segar karena sebentar lagi makan sedikit. Tetap hidup mengandalkan Tuhan. Sukses tanpa mengandalkan Tuhan akan membuahkan kesombongan. Akan membuahkan egois, akan membuahkan kepentingan diri sendiri. Itulah kalau sukses tanpa mengandalkan Tuhan. Tapi sukses dan mengandalkan Tuhan akan membuahkan rendah hati. Arti berteologi sebenarnya, Anda tiada video, sudah pernah video. Artinya atau roh ada berteologi. Semakin aku mengenal, aku semakin merendahkan diri. Itu yang teologi. Antara Allah dan aku. Nanti kalau salah orang-orang itu nanti kita berikan kemarahan. Semakin karena hanya satu yang mengenal Tuhan, bukan orang yang belajar, bukan orang yang intelek, tapi hanya satu orang yang mau merendahkan hati. Mulut batu rohat tata lo dewata. Jadi disinilah yang harus kita lihat. Orang yang sukses tapi mengandalkan Tuhan, dia akan selalu dia rendah hati. Dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Dan kaya orang untuk ngama orang awal. Namorai tidak kurang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, buah daripada kesuksesan agar berbuah, dia adalah menjadi orang yang sabar. Sabar, bertahan menanggung segala sesuatu. Inilah yang menjadi renungan, dan kami juga mengucapkan terima kasih dan doa kami biarlah keluarga pendeta orang pasar mereka dan juga Ibu Mirna bergaul bersama keluarga di dalam merayakan HUT ke-50 pernikahan atau perayaan emas. Tuhan memberkati semua dengan ikhlas, dengan iman, anak cucunya akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman, biarlah Tuhan meteraikan bagi kami, supaya kami tetap melihat betapa kuatnya cinta Tuhan. Sungai dan apapun tidak akan pernah menggoyahkan.
Oleh karena itu kami percaya keluarga ini Engkau berkati ya Bapak. Berkati anak cucu, berkati secara khusus ya Tuhan Bapak dan Ibu di dalam pelayanan dan di dalam segala aktivitas mereka. Biarlah Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga anak cucu Tuhan berkati di dalam pelayanan dan aktivitas profesinya masing-masing. Juga masa depan cucu biarlah Tuhan memberkati. Menjadi anak panah di tangan pahlawan. Kami percaya itu ya Tuhan. Agar mereka tetap melihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan semua kami yang hadir saat ini, kami percaya Engkau memberkati kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan dan akan mengumpulkan persembahan diiringi pujian yang dibawakan oleh cucu-cucu. Tugas persembahan
kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang baik. Mulai awal, pertengahan hingga saat ini ada dalam bimbingan Tuhan. Dan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati tangan-tangan yang mengulurkan maupun yang belum sempat mengulurkan. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lain, Engkau lindungi jaga. Dan juga acara ucapan syukur dan hiburan biarlah semuanya berjalan dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya tidak menghalangi sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan bagi kami masing-masing. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dan pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Salam.
duluan melayani? Suami duluan melayani istri atau istri duluan melayani suami? Karena suami yang mengejar istri, Bu. Jadi suami dulu mengejar istri. Gimana? Seperti itu, Bu? Suami yang mengejar istri. Satu, dua, tiga. Tunggu bidadangku ya. Tunggu ya. Masuk ini dulu. Nah, Sekarang tunggu bidadangku yang paling sulung. Paling suap. Mau minum? ini adalah ibu Rina yang paling tua. Ya. 84. Jadi aku ini 84. Pulang dari Pak Polis. Pulang siapa? Nanti kau jadi bagian uang yang dapat. Mungkin dari tetangga satu orang tinggi satu orang bagi tetangga. Ya, kesempatan baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada tetangga kami yang menjaga kami 23 tahun. Ini adalah suatu anugerah 23 tahun kami di sini. Kalau ada yang mengganggu, tetangga kami yang marah. TG Jalan Rima Bunga, tepuk tangan dulu untuk TG Rima Bunga. Ya, ini tetangga yang paling dekat ya dengan kami, jadi kami bersyukur. Satu orang lah mewakili, disuaplah dulu kami seperti itu. Oke, tetangga yang sangat baik hati untuk menyuap mempelai emas. Dan selesai ini kita akan melihat dan menyaksikan anak-anak akan memberikan iya, anak-anak dan cucu akan menyuap opung. Silakan. Ayo, silakan anak-anak. Tanda kasih anak-anak kepada orang tua akan memberikan makan, mumpung masih bisa dimakan, akan memberikan makanan dan sekaligus menyerahkan buah tangan anak-anak semua.
Makin dipakai Tuhan melayani luar biasa lagi Bapak usia yang sudah tua dan Risma juga sedang Tetap bahagia dan kuat.